Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sahabat-sahabat Islamic Business yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam menuntut ilmu, juga dalam mengais rizki yang halal. Saat ini saya sedang ada di studio Arkom, ya, dan tema kita pada kali ini adalah hijrah bisnis Islami, yang insya Allah nanti akan kita bahas bagaimana dalam proses kita berhijrah dari bisnis yang konvensional menuju bisnis yang Islami. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang hijrah, ya, maka kita harus kenalan dulu dengan apa itu makna hijrah. Jangan sampai kita salah dalam menafsirkan kata hijrah. Ya. Hijrah ini berasal dari kata hajaro, atau yang disebut dengan meninggalkan, atau menyingkirkan, memutuskan, dan juga menjauhkan. Jadi kalau kita berbicara hijrah, kalau kita mendengar kata hijrah, berarti hijrah itu maknanya adalah meninggalkan. Meninggalkan dari apa? Ya, kaitannya meninggalkan dari hal-hal yang subhat ataupun hal yang dilarang menuju hal yang kebaikan, hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hijrah. Sehingga dalam berbisnis pun juga kita harus memikirkan bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah riba. Nah, jadi sahabat-sahabat Islamic Business yang dirahmati Allah, kalau kita ingin berbisnis, maka kita harus meninggalkan itu semua, yakni riba, gharar, batil, fasid, dan juga kezaliman. Sehingga bisnis yang akan kita jalankan nanti benar-benar menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan hijrah, ya, kita masuk ke sesi berikutnya. Tujuan hijrah sekarang, ya. Tujuan hijrah adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ketika kita misalkan berbisnis, bukan hanya sekedar untung dan rugi saja, bukan sekedar berapa banyak harta yang kita hasilkan dan juga kita dapatkan, namun yang paling utama adalah bagaimana kita mengharapkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ridho dari Allah itu akan sia-sia semua. Ya, kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang hakiki, dan kita mendapatkan harta itu pun juga akan terasa gelisah, ya, akan terasa dilema, karena bisa jadi harta yang kita dapatkan itu bukan atas ridho Allah, tapi ridho yang lain. Dan kita termasuk orang-orang yang memang bisa jadi, ya, dalam bisnisnya itu memang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ridhonya. Dan ini naudzubillah, jangan sampai kita berbisnis lalu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah kita mendapatkan berkah, ya, setelah ridho, lalu kita juga mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata berkah ini adalah maknanya jadatul khair, ya, ini bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Sehingga kalau kita berbicara berkah, maka Masya Allah, hasil yang kita dapatkan berapapun itu, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, berapapun itu adalah bagian dari jadatul khair. Ya, ini bertambahnya kebaikan. Dan kita tidak berharap apakah itu nilainya sekian-sekian, tidak. Yang diharapkan adalah keberkahan itu sendiri. Karena kalau harta yang kita dapatkan itu hasil dari sesuatu yang berkah, maka kemanfaatannya pun juga akan menjadi hal yang berkah. Contohnya hal yang bisa dikatakan nikmat, ya. Contohnya ketika kita bicara berkah, misal kita mendapatkan harta memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalkan nominalnya tidak 100 juta tapi nilainya 100 ribu, ya. Namun dengan harta 100 ribu tersebut kita jauh menikmati dan kita bisa memanfaatkan dan bisa jauh lebih bersyukur, ya, dibandingkan kita memiliki harta 100 juta. Karena kalau kita memiliki harta 100 juta itu bisa jadi kita bingung, ya, bingung ingin membelanjakannya kemana, bingung ingin bersedekah kemana saja, dan juga digunakan untuk apa saja, ya. Namun kalau uang 100 ribu mungkin bisa jadi karena uangnya tidak begitu besar dan kita bisa
membelanjakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menyedekahkan kepada orang yang tepat. Ya, tentunya juga ketika kita bersedekah ikhlas ya, karena nominalnya tidak sebesar dengan uang 100 juta rupiah. Dan yang terakhir, tujuan hijrah adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah tadi ridho kita dapat, berkah kita juga dapat, lalu mendapatkan kebaikan dari Allah. Coba bayangkan, kebaikan yang paling nikmat dan yang paling besar kita harapkan adalah dari Allah, bukan dari yang lain. Sehingga kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sedih, kita hanya berharap pada Allah. Dikala kita kesusahan, kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sedang sakit, kita hanya berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menurunkan kebaikan pada kita, maka man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dipahamkan agamanya. Nah, dipahamkan agamanya ini banyak hal ya, berkaitan dengan lisan kita, mungkin sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kita juga sangat dekat terhadap Al-Qur'an, ya. Perilaku kita, akhlakul karimah kita itu akhlak yang baik, ya. Dan ini adalah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita diberikan kemudahan untuk beribadah, ya, salat misalkan, ya. Itu pun juga salah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu sifatnya adalah menyeluruh. Dan sifatnya pasti mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri kepada Allah. Karena banyak sekali di antara pebisnis saat ini yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Naudzubillah. Semakin banyak harta, semakin banyak kesibukan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tujuan hijrah. Harusnya tujuan hijrahnya adalah ia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bisnis kita bagus, semakin bisnis kita besar, harusnya kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan orang-orang yang mementingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan orang-orang yang memang kaitannya terhadap bisnis terus. Ya, bukan tidak boleh kita belajar ilmu bisnis dunia, bukan tidak boleh. Namun porsinya harus kita pahami dulu, ya. Porsinya harus lebih kecil daripada ilmu akhirat. Jangan sampai kita terlena belajar ilmu bisnis di dunia itu lebih mengasyikkan, ya, lebih bersemangat dibandingkan ketika kita belajar ilmu akhirat, ya. Dan jangan sampai hal itu terjadi di dalam bisnis kita. Jadi di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 100, Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Masya Allah. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan wajib dan patut kita percayai dan kita yakini, insya Allah ketika kita hijrah bisnis Islami dengan sebenar-benarnya bisnis, Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih besar sesuai dengan firman-Nya. Kita masuk ke slide berikut, ya. Tadi kenalan dengan hijrah sudah, tujuan hijrah itu apa juga sudah, ya. Lalu yang selanjutnya adalah sebenarnya apa sih bisnis itu? Nah, karena kalau kita berbicara bisnis pasti banyak jawaban yang sangat berbeda-beda ya, sesuai dengan keilmuan dan juga sesuai dengan pengalaman yang didapat oleh sahabat-sahabat Islamic bisnis sekalian. Jadi bisnis itu adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijarah antaradi minkum, ya. Intinya adalah bisnis di dalam setiap macam bentuknya bisa terjadi di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan manusia setiap hari, ya. Bahkan hampir setiap aktivitas kita bisa dikaitkan dengan bisnis. Mulai dari tidur hingga bangun, ya. Dari produk makanan, ya, produk pakaian, ya, produk otomotif, ya, dan produk-produk yang lainnya yang dihasilkan melalui proses bisnis itu bisa, ya. Sehingga ada aktivitas yang disebut dengan distribusi, ya, jual beli, ya, dan juga aktivitas ekonomi yang lainnya itu juga bisa dikatakan sebagai bisnis. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kaitannya terhadap ayat tadi apa? Nah, ini yang penting, ya. Kalau bahasa umumnya bisnis ya seperti itu tadi. Adanya transaksi, adanya jual beli, ya, adanya distribusi ekonomi, ya. Namun kaitannya apa dengan surat, ya, dengan ayat yang tadi saya sampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan taradi minkum. Ya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kalian saling ridho, sama-sama suka. Masya Allah. Jadi makna bisnis yang paling hakiki adalah kepercayaan. Ayat ini mengajarkan kita, ya, memahami bisnis itu adalah saling percaya dan saling ridho. Jangan sampai kita berbisnis itu ada keterpaksaan, ada motivasi yang terlalu tinggi, ada peluang-peluang yang bisa jadi peluang itu sifatnya adalah semu. Ya, misalkan di sekitar kita ini tidak ada yang jualan bakso. Lalu kita berpikiran, wah kalau jualan bakso ini pasti laris. Tidak, kepastian itu hanya milik Allah. Kita itu hanya disuruh ikhtiar saja. Jadi berharaplah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita buka bakso dan Allah tidak menjamin kepastian tadi, bisa jadi nanti kita akan kecewa. Karena apa? Karena kita bukan berharap pada Allah, tapi berharap pada makhluk. Dan bayangkan, kalau Allah disekutukan dengan yang lainnya, Allah akan murka, Allah akan marah. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Ya, jangan sampai kita dalam berbisnis mindsetnya ada perbuatan syirik di sana. Naudzubillah min dzalik. Dan ketika kita bicara bisnis pun, ya, maka yang paling utama adalah harus benar-benar dijalankan sesuai syariat Islam. Jangan setengah-setengah. Ya, ada orang yang berbisnis, wah kalau dijalankan dengan sesuai syariat Islam sulit, ya. Bahkan ada statement, ya, beberapa tayangan-tayangan televisi, ada seseorang pebisnis yang ditanya, Pak, kenapa Pak kok makanannya dikasih zat pewarna, zat pengawet dan sebagainya? Lalu dia jawab apa? Jawabannya ini yang mengenaskan, ya, dan menyedihkan. Jawabannya apa? Jawabannya, mencari yang halal saja susah, apalagi mencari yang haram. Apa yang halal? Masya Allah, ya, Masya Allah. Mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Naudzubillahi min dzalik. Pertanyaan, pernyataan atau statement ini benar-benar tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya orang tersebut tidak paham hakikat kehidupan. Bagaimana berbisnis dalam bersyariat, ya. Berbisnis dengan menggunakan syariat Allah, ya. Sehingga dia hanya berpikir dunia, keuntungan saja. Naudzubillah min dzalik. Baik. Tadi kita berbicara tentang tujuan, ya, tentang hijrah, tujuan, dan juga apa itu makna bisnis, ya. Dan yang selanjutnya, lalu kenapa sih kita harus berbisnis secara syariat ataupun secara islami, ya? Sebagaimana Allah berfirman, kemudian aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat, ya, peraturan, ya, dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu. Masya Allah. Jadi Allah sendiri yang sudah menyatakan di dalam firman-Nya, ya, surat Al-Jathiyah, ya, ayat 18, yang menyatakan, kemudian aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat, ya, dan dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu. Dan kita wajib mengikuti syariat setiap perilaku kita, apalagi dalam berbisnis, ya. Jadi kita kalau berbisnis ya jangan setengah-setengah, ya. Harus benar-benar sesuai syariat. Dan seorang hamba yang taat, maka pada setiap kegiatannya harus selalu mengutamakan syariat Islam. Agar apa? Tidak terperosok pada perbuatan yang buruk dan dosa. Ya, terlebih lagi dalam hal bisnis, ya. Sudah tentu harapan setiap pengusaha muslim itu bukan hanya keuntungan, tapi jannahnya azza wa jalla. Tapi surganya Allah, ya. Kan luar biasa, Masya Allah. Ketika kita berbisnis dengan syariat Islam, di dunia kita dijamin, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kelak ketika kita sudah wafat, kita dimasukkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak mau? Insya Allah kita mau semua, ya. Dan ini adalah keuntungan yang wajib kita kejar. Dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kita kejar hal seperti ini. Ya. Sudah paham, ya? Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, tadi kenapa kita harus menggunakan bisnis Islami atau kita melakukan bisnis dengan cara-cara yang Islami sesuai syariat Islam? Yang pertama adalah memang itu bagian dari kewajiban, ya, bisa dipastikan kewajiban. Kalau kewajiban yang wajib fardu berarti harus kita utamakan, tidak boleh kita lalaikan. Sehingga bisnis apapun, ya,
kita harus pelajari dulu bagaimana nilai-nilai syariatnya. Dan apakah ini masuk halal ataupun haram, apakah subhat ya, ataupun juga jual belinya sah, transaksinya ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Baik. Lalu apa saja sih proses-proses hijrah? Ya. Proses-proses hijrah ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi ya dalam kita berproses untuk berhijrah. Namun seringkali kita lupa ya. Karena sifat manusia itu adalah mudah khilaf, ya, mudah lupa. Yang pertama jelas kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, ya. Bagaimana sih cara taubat yang benar? Yang pertama kita sering-sering bermuhasabah. Sering-sering mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kebalik, kita sering mengakui dosa bisa jadi kepada orang yang kita cintai, bisa jadi orang tua, mertua, ya. Agar apa? Agar mendapatkan respon positif, agar mendapatkan belas kasihan, sehingga orang yang kita minta maaf itu memaafkan kita dan perilakunya menjadi baik. Tapi kepada Allah tidak. Ya. Harusnya yang paling utama bermuhasabah itu pada Allah dan setiap hari. Ya. Bisa jadi setiap hari tidak aja sekali, tapi berkali-kali di sholat-sholat fardu kita bermuhasabah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kekilafanku. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan yang hakiki dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dimudahkan kita dalam menjalankan syariat Islam terkait dalam bisnis Islami. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita bertaubat dan sebenar-benarnya taubat, maka beribadahlah dengan tulus, dengan ikhlas. Ya. Tidak boleh tergesa-gesa, karena sifat tergesa-gesa itu adalah sifatnya syaitan. Ya. Kita benar-benar beribadah sesuai dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mencontoh pada Rasul, ya. Bagaimana cara sholatnya Rasul, ya. Terutama yang wajib. Jangan sampai kita tinggalkan, apalagi sampai kita lalaikan. Ada terbesit di dalam pikiran kita, malas saja untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada penyakit berarti untuk merusak kehidupan kita dan masa depan kita di berikutnya. Ya. Yang kedua, tadi apa? Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama bertobat, yang kedua beribadah. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, yakni menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Thalabul ilmi faridun ala kulli muslim." Setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu, ya. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah ittiba'us sunnah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya ilmu? Tidak mungkin. Bagaimana kita menjalankan bisnis sesuai syariat Islam tanpa kita belajar ilmunya? Itu pun juga tidak mungkin, ya. Jadi kita condong harus ke syariat Islam, ya. Dan yang terakhir, dan ini yang amat berat, ya, ketika kita berbicara tentang bertaubat, beribadah, menuntut ilmu, dan ini adalah ya, ataupun tips yang paling berat, yakni istiqomah. Ya. Bisa jadi ketika kita berbicara bertaubat, ya saya bisa, saya ingin, ya. Mungkin sahabat Islamic Business kalian sekarang bersemangat nih, pengen taubat, ya, pengen beribadah, ya, dan juga pengen segera menuntut ilmu. Namun dalam menjaga kesemua itu, masya Allah, itu begitu berat dan banyak sekali tantangannya dan godaannya, ya. Terutama godaannya adalah kaslan, malas. Itu godaan manusia yang paling sulit untuk dihindari. Sehingga itu merusak keistiqomahan. Ya. Lalu solusinya apa? Solusinya kita harus berkumpul, ya, dengan orang-orang yang sevisi semisi, dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan semangat terus. Ya. Jadi setelah kita ingin hijrah, ya, dan kita ingin berproses hijrah, maka tinggalkan pergaulan-pergaulan, perkumpulan-perkumpulan yang memang tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu semua insya Allah akan bisa kita capai. Tentunya dengan ikhtiar. Dan ingat, istiqomah.
Syarat untuk kita istiqomah itu kita harus memahami dulu randen kehidupan kita. Apa saja sih perilaku yang akan saya lakukan di esok hari? Ya, misalkan saya ingin sholat subuh tepat waktu. Setelah itu tadarusan. Setelah itu sholat duha misalkan. Setelah itu saya sarapan. Setelah sarapan saya ikhtiar. Ya, setelah ikhtiar masuk sholat duhur misalkan. Itu harus dijadikan randen di dalam kehidupan kita. Kita harus punya. Ya. Jangan hidup itu ya bangun seenaknya, ya. Terus hidup juga seenaknya. Ya saya lagi pengen gini, saya lagi malas. Dan kebanyakan orang, ya, ketika ditanya, iya nih saya lagi malas. Wah, itu sebenarnya penyakit. Dan harus kita jauhkan dan harus kita tinggalkan, ya. Dan ingat, yang paling utama adalah istiqomah. Setelah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, lalu beribadah dengan khusyuk, ya, menuntut ilmu, dan yang keempat istiqomah. Jadi yang bernama isti sering disebut nih ya. Lanjut ke slide berikutnya. Lalu kepada sahabat-sahabat sekalian, ya, tentang kita mempelajari ilmu nih ya, tentang kita mempelajari ilmu. Ilmu apa saja sih yang mengaitkan kita bisnis secara Islami? Ya. Ya mungkin kalau di pertemuan-pertemuan berikutnya sebelumnya ya, saya sudah beberapa kali menjelaskan. Namun ini saya ulang kembali ya. Bisa jadi sahabat sekalian baru menyimak tayangan ini ataupun pernah menyimak tayangan sebelumnya namun tidak komplit ya, atau ada yang terlewat ya. Baik, saya ulang saja ya. Ilmu apa saja yang harus dipahami oleh seorang pengusaha muslim yang ingin bisnisnya hijrah kepada Islami? Yang pertama adalah fikih muamalah ma'aliyah, yang di dalamnya terdapat ilmu yang kita harus pelajari. Apa itu harta? Apa itu riba? Apa itu jual beli? Apa itu hutang? Apa itu syirkah? Apa itu wadiah? Wakalah, ya, tijaroh, ariyah, dan sebagainya. Itu wajib dipelajari, ya, dan itu jadikan basic, jadikan sesuatu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita pengen berbisnis secara Islami. Kalau itu semua tidak kita pelajari, maka ilmu dunia itu ya akan menggerogoti dan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu dunia itu kalau tidak kita saring, ya sudah, berarti kan banyak racun nanti di dalamnya. Dan kalau racun itu sudah menempel di dalam bisnis kita, sudah menjadi kebiasaan di dalam bisnis kita, dan bahkan sudah menjadi SOP di dalam bisnis kita, wah itu akan sulit dihindari. Contohnya apa? Contohnya riba. Ya. Semua operasional aset itu didapat dari riba. Naudzubillah min dzalik. Itu sulit. Ya, karena racunnya sudah menempel kepada aktivitas produksi. Tanpa ada itu semua, bisnis kita tidak bisa berjalan. Padahal itu tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat Islam. Kalau sudah bertentangan dengan syariat Islam, bagaimana Allah ingin memberkahi bisnisnya? Tidak mungkin. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada tema kita kali ini, yakni Islamic Business. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa nanti berbisnis secara Islami dan juga mendapatkan rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga diistiqomahkan kita di dalam jalan yang lurus. Masya Allah, itu semua harapan yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi di lain waktu. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.